Shalom Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya, Esther, untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Siapakah Yesus Bagimu? Diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Dia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kaisarea Filipi ini adalah tempat yang sangat indah. Di situ terdapat aliran-aliran air yang mengalir ke Sungai Yordan. Lalu ada pegunungan-pegunungan yang megah dan pohon-pohon yang hijau dan rimbun. Di tengah situasi yang indah ini, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Memang mengenal seseorang itu membutuhkan waktu dan proses, sama seperti hubungan sepasang kekasih, mulai dari pacaran sampai mereka menikah. Dan setelah menikah, masih terus saling mengenal, karena mungkin ada kepribadian atau karakter yang baru dipahami setelah mereka menikah. Bahkan, pengenalan seorang itu mungkin bisa sampai seumur hidup. Sama seperti perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itu membutuhkan waktu dan proses. Dari nats ini kita mau belajar mengenal Yesus lewat SOP. Yang pertama adalah spend time together. Petrus dalam kesehariannya dia selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Sehingga seringkali Petrus bisa melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan penuh belas kasihan, Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan yang buta dan tuli, lalu memberi makan ribuan orang. Dengan kuasanya, Tuhan Yesus juga mengusir setan. Lalu Tuhan Yesus juga mengajar dengan penuh kuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat, tetapi sebagai orang yang berkuasa. Dan firman-Nya itu menjadi kekuatan bagi jiwa murid-muridnya. Petrus seringkali menemui Tuhan Yesus sedang berdoa, sehingga kehidupan doa Tuhan Yesus juga dilihat oleh Petrus, yaitu pribadi yang rajin berdoa setiap hari. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah berdoa kepada Allahnya. Sehingga sehari demi sehari Petrus makin mengenal Yesus yang ajaib. Sama seperti kita ketika kita mau mengenal Tuhan Yesus. Mari kita punyai waktu yang khusus setiap hari. Bisa melihat perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan, dan kita mau semakin mengenal Tuhan Yesus juga lewat kehidupan doa kita. Yang kedua adalah open communication. Tuhan Yesus seringkali berkomunikasi secara terbuka dengan para muridnya. Dan tentu dalam suatu hubungan komunikasi itu, kita perlu open mind dan open heart. Supaya apa? Supaya tidak salah dalam mengenal seseorang. Karena di sini kalau kata orang-orang, Tuhan Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, seperti para nabi. Padahal Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Petrus dengan mantap berkata bahwa engkau adalah Mesias. Memang pengenalan Petrus tentang Mesias itu masih belum tepat. Petrus melihat bahwa Yesus adalah Mesias, raja politik yang akan menyelamatkan dari pemerintahan yang menyiksa. Sehingga pengenalan itu harus terus berproses. Dan dibutuhkan yang ketiga adalah passion. Dibutuhkan kesabaran. Karena mengenal Tuhan Yesus itu adalah suatu perjalanan iman. Petrus baru mengenal siapakah Yesus sesungguhnya.
Mesias yang sesungguhnya itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus sebagai Mesias, Raja di atas segala raja. Dia bisa mengenal konsep itu juga dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga mengenal Tuhan Yesus itu membutuhkan ketekunan, kesungguhan, kerendahan hati, dan bahkan penyangkalan diri. Seringkali kita perlu membayar harga untuk menyiapkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita meninggalkan keinginan daging kita. Terkadang kita juga harus meninggalkan masa lalu kita supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Pengenalan yang benar akan Yesus akan menjadi fondasi iman kita sebagai orang percaya dan mengarahkan hidup kita di dalam rencana Tuhan. Sama seperti Petrus, ketika dia di hari Pentakosta menerima Roh Kudus, dia bisa bersaksi, berkhotbah kepada ribuan orang dan banyak orang yang bertobat. 3.000 sampai 5.000 orang bertobat. Dan dia mengenapi panggilan hidupnya sebagai penjala manusia. Petrus masuk di dalam rencananya Tuhan. Mengenal Yesus, kita mau ingat bahwa SOP. Kita mau belajar mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama S, spend time together. Kita beri waktu yang terbaik supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Firman Tuhan setiap hari yang menguatkan. Dan lewat keadaan kita mau belajar untuk open communication yang kedua. Open communication di mana kita baca firman, kita berdoa. Kita mau open mind, open heart kita. Supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dalam berdoa, seringkali mungkin kita mau ucapkan kata-kata doa. Tapi suatu kali juga kita perlu untuk berdiam diri, mendengarkan Tuhan yang berbicara. Dan yang ketiga, dalam mengenal Yesus juga kita membutuhkan passion. Kita membutuhkan kesabaran. Karena ada proses, ada waktu Tuhan. Dan Tuhan terus membentuk kita lewat setiap proses dalam kehidupan kita. Akhirnya, biarlah kita bisa mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bukan apa kata orang atau kata pengkhotbah. Tapi kita bisa mengenal Yesus secara pribadi. Hosea 6 ayat 3 mengajak kita untuk marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Renungan kita adalah ketika Tuhan bertanya kepada kita sebagai murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita yang mau mengikuti apa rencana Tuhan? Terima kasih Tuhan memberkati.